kalau kita selama ini sering kita lihat adalah yang dibangun itu adalah situation room atau comment center yang hanya memantau percakapan di media sosial. Yang memberikan dampak positif atau negatif. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya. Satu dashboard untuk mengetahui situasi kebencanaan di negara kita, di Indonesia ini, daerah mana, sehingga kita dapat memberikan early warning ya. Pokoknya jangan sampai kita berpikir kita tanda kutip ya bisa tak mengelabui masyarakat, nggak bisa. Semua akan terbuka juga gitu ya. Dan tidak ada yang untung kok. Semua pasti rugi gitu. To the point aja. Sering muncul adalah isu tentang alih fungsi hutan untuk tanaman monokultur ya. Ya, betul, monokultur. Dalam hal ini sawit sama karet. Ya. Itu sebenarnya gimana sih? Itu kan perdebatannya panjang ya. Ya. Karena sawit itu apapun kan ini produk andalan Indonesia. Betul. Untuk diekspor ke luar negeri gitu ya. Bahkan sekarang lagi digaungkan untuk hilirisasi sawit. CPO ya. Nah, ini gimana kalau kita tahu sejak zaman Pak SBY kan nggak ada perluasan lahan ya. Ini kok jadi isu lagi setiap ada musibah gitu. Secara ilmunya seperti apa sebenarnya? Kalau saya lihat ini mungkin kajian kita kurang lengkap sebenarnya. Lengkapnya kenapa? Saya pernah mendapatkan suatu permintaan kajian, itu menarik itu. Dan menariknya apa? Kajian itu dilakukan oleh suatu lembaga asing. Dia ingin mengembangkan di Indonesia. Saya tidak tahu satu tempatnya. Tapi itu lengkap sekali permintaannya itu. Sampai bukan hanya masalah kesesuaian tanah, kesesuaian lahan, tapi termasuk kesesuaian cuaca dan iklim. Mendatang. Dan dia minta prediksi ke depan loh, Bang Masibul. Bukan hari ini. Sehingga dia baru menutup. Jadi kita membuat namanya suitability dari suatu lahan itu tidak hanya fungsi dari jenis tanah, jenis tutupan lahan, tapi juga cuaca dan iklimnya. Menarik ini. Saya juga kaget loh. Biasanya kita hanya lahannya saja. Oh kita cocok ini, bisa tanam sawit segala macam. Ternyata nggak begitu. Harus pertimbangan cuaca. Pertimbangan cuaca di juga tempat itu. Ya di tempat itu untuk masa mendatang. Untuk masa mendatang. Masa mendatang itu yang saya lihat. Wah bagus ini. Artinya mereka sudah memprediksi jauh ke depan. Artinya ini cocoknya kalau mendatang nih masih oke nggak ini? Jangan sampai di daerah ini kita bangun ternyata di situ adalah daerah sudah hujan tinggi. Nah begitu. Nah nanti belum lagi bicara soal ini tentang tata ruangnya itu. Nah ini kita overlay lagi dengan tata ruang. Apakah ini daerahnya daerah kosong, hutan atau bukan gitu ya. Nah itu saya kira ini 4 komponen ini menurut saya itu membuat wah ternyata mereka bicara tentang sustainability ya, bukan bicara saat ini begitu ya. Selesai, enggak begitu. Nah ini saya kira, ini saya merasa ini hebat ini. Cara mereka berpikir, mereka ingin bisnisnya itu panjang, bukan hanya sesaat saja. Kalau sesaat saja seperti saat ini saya kira semua rugi. Pendapatan negara rugi, kita tidak punya apa yang bagus itu, pemerintah juga rugi, dan masyarakat juga rugi karena dampaknya begitu. Dan kajian ini harusnya bisa menjadi perhatian pemerintah dan diturunkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Dan menjadi syarat untuk membuka usaha itu. Nah, kalau tidak kan, nah satu lagi nih, kalau lihat dalam perancangan suatu wilayah yang akan dibangun, itu jarang sekali yang mempertimbangkan tentang cuaca ekstrim ini. Itu yang salah itu. Jadi tidak ada faktor itu. Nah tadi di Filipina sudah jelas kan, wah nggak boleh nih di sini bangun. Nah sekarang kita mungkin belum sadar. Saya kira ini wake up call lah gitu. Kita harus membangun sesuatu yang baru. New normal kata orang dulu zaman COVID ya. Tidak lagi biasa-biasa saja. Sehingga kita harus menata nih. Kalau tidak semua rugi. Semua rugi. Tidak hanya masyarakat kok. Semua investor pasti akan rugi juga. Apalagi masyarakat yang sudah meninggal segala macam ya. Dan kita bukan kali ini saja punya pengalaman banjir bandang yang memakan korban banyak. Waktu di Papua yang lalu saja juga ternyata hal yang sama. Yang turun itu ke pemukiman warga juga potongan gelondongan kayu, hal yang sama. Kejadian yang selalu berulang ya. Ya betul. Ya saya kira itu yang perlu kita lihat. Pokoknya jangan sampai kita berpikir kita tanda kutip ya bisa mengelabui masyarakat, nggak bisa. Semua akan terbuka juga gitu ya. Dan tidak ada yang untung kok. Semua pasti rugi gitu. Pengusaha juga akan rugi gitu. Nah saya kira mungkin ya tadi gelondongan yang keluar tadi ya sulit untuk dibantah itu berdasarkan proses
mekanikal yang ada di hulunya begitu ya. 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 Nah, oke. Sekarang kalau kita balik lagi ke soal mitigasi. Ya. Kembali ke soal mitigasi. Perlukah sebenarnya kita, kalau tadi Bang Army cukup belas saja, atau perlu satu sistem atau untuk memantau bagi semua, sehingga pemangku kebijakan ini bisa memberikan warning atau early warning kepada masyarakat itu lebih cepat? Sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu. Jadi kita perlu ada suatu sistem yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dari mulai memberikan informasi tentang cuaca ekstrim, termasuk malah prediksi iklim malah. Cuaca ekstrim itu berarti sifatnya sampai 2 minggu. Iklim berarti yang jangka panjang. Ya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah kemudian bagaimana dampaknya pada tata ruang, dampaknya pada ekonomi, dampaknya kepada das kita. Mestinya itu satu dashboard sebenarnya itu. Karena selama ini saya lihat cenderung kita itu tidak satu dashboard. Memang bekerja secara masing-masing itu enak loh. Masing-masing punya karena dashboard. masih punya dashboard. Nah, Nggak nyambung nggak dashboardnya. nyambung gitu. Iya. Dan itu bisa harusnya tuh. Saya lihat bahwa ada beberapa kementerian, ada lembaga yang mencoba menyatukan itu, tapi untuk urusan lain katakanlah, misalnya saya sebut Bakamla, itu dalam satu dashboard. Oke. Di situ ada polisi, Iya. ada tentara, Angkatan Laut. ada dari BMKG-nya, ada yang lainnya. Satu dashboard. Iya. Apa boleh nggak kita manfaatkan masing-masing untuk kepentingan lembaga sendiri? Iya. Boleh gitu. Iya. Tapi yang integrasi ini penting. terintegrasi. Malah menurut saya itu sampai kepada presiden mesti tahu apa yang akan terjadi. Iya, iya. Rely on ke presiden. Setidaknya ke siapa? Kantor presiden lah. Kantor presiden lah. Terinfo bahwa Terinfo dia tadi yang kenapa. tadi dijelaskan kemungkinan terjadi Iya. cuaca ekstrim di Jawa. Sehingga presiden mendapatkan masukan Info yang up to yang date sama. juga begitu, Oke. yang sama gitu. Jangan sampai kan kalau hanya lihat gambar itu bisa bicara berikutnya bisa berbeda. Iya. Tapi kalau online real time itu, Iya. wah nggak bisa. Kita sama-sama jadi harus mawas, tidak boleh salah, harus bagus prediksinya Iya. segala macam, harus ada aksi-aksi di lapangannya, preventifnya harus kuat begitu. Iya. Nah, saya kira ini harusnya ya butuh seperti itu. Betul. Jadi Butuh. kalau kita selama ini sering kita lihat adalah yang dibangun itu adalah situation room atau comment center yang hanya memantau percakapan di media sosial. Boring. Yang memberikan dampak positif atau negatif. Iya. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya. Iya. Satu dashboard untuk mengetahui situasi kebencanaan di negara kita, di Indonesia ini, daerah mana, sehingga kita dapat Iya. memberikan early warning ya. Kalau itu dibangun, itu juga bisa memberikan respon pada kinerja unit-unit. Oke. Ya. Gini contohnya, oh bapak kok nggak hidup sensornya gitu. Nah itu dia bisa itu. Untuk Ini ngecek ya? Ngecek juga itu, Iya, itu iya, evaluasi iya, itu. iya. Sehingga akhirnya orang berusaha untuk tidak boleh salah, Iya. harus tepat, harus baik segala macam. Itu juga satu kontrol yang menurut saya akan Iya. terbangun satu budaya gitu. Iya. Oke. Menarik. Menarik. Banyak Terima hal yang kasih perlu banyak sekali dikerjakan kita lagi ya. yang kita dapatkan dari Ya. perbincangan ini, Bang Army. Baik, terima kasih Bang Army telah hadir di Terima kasih, studio Bang To Army. The Point aja. Sama-sama Maike. Sobat Indo, dari pengalaman, dari bencana yang sering, yang kerap kali terjadi di negara kita harusnya belajar bagaimana memitigasi agar bencana ini tidak selalu berulang. Sebagaimana dalam perbincangan tadi kita melihat negara-negara di ASEAN saja sudah mulai belajar. Itu seharusnya menjadi kata kunci kita. Dalam satu dashboard tersendiri, kita bisa mengetahui apa potensi bencana yang akan terjadi di hadapan kita. Saya Eka Kesuma pamit, Saya Bung Purwanto. sampai jumpa. Tutup Terima kasih. aja berikutnya. To the point aja.